Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Oke, kita pada kesempatan kali ini akan unboxing lagi satu buah paketan. Yang mana ini paketan saya menggunakan si Cepat Express untuk jasa ekspedisinya. Dan yang kali ini saya belinya dari Tokopedia ya. Saya belinya itu dari nama tokonya Megastore Tangerang ya. Oke, kalau misalkan yang dua paketan sebelumnya saya belinya dari Megastore Bogor. Kalau yang ini saya belinya dari Megastore Tangerang ya. Kayaknya sih masih satu manajemen namun beda untuk penempatan kotanya. Oke, ini saya dapatkan kondisinya dalam keadaan yang baik ya si paketannya. Oke, pokoknya jangan lama-lama, langsung saja kita unboxing dulu si paketannya. Sebelum lanjut, jangan lupa support dulu ya. Support terus, biar tambah semangat lagi untuk upload videonya dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut aja unboxing dulu si paketannya. Oke, ini dia si paketannya dan kebetulan pada paketan kali ini kita dapat bonus ya, sesuai tadi yang di ini ya, yang di nota ini. Di sini dikasih perdana bundling 50 GB wajib isi 50.000 untuk dapat 50 GB data pulsa tetap utuh. Oke, berarti kalau kita misalkan mau kuotanya 50 GB per bulannya ada, itu kita harus isi pulsa 50.000 tapi si pulsanya itu tetap utuh. Oke, lumayan. Ini bisa buat ini ya, buat upload video, lumayan paket datanya. Oke, ini dia ya si paketan kali ini. Oke, alhamdulillah saya terima dalam kondisi yang baik ya. Tidak ada yang penyok ataupun gimana. Kita lihat dulu sekelilingnya. Mantap. Yang akan kita review pada kesempatan kali ini yaitu Infinix Smart 5 ya, ataupun Smart 5. Oke, untuk boxnya sendiri pada bagian depan sini terdapat gambar tulisannya seperti box-box yang sebelumnya ya. Kayak yang kemarin Hot 10, Hot 8 saya sudah unboxing dan sama seperti ini ya untuk tampilan depannya. Dan di sini ada tulisan 5000 mAh. Cukup lumayan jumbo untuk kapasitas baterainya. Oke, dan di sini terdapat 4G LTE untuk koneksi jaringannya dan juga untuk varian memori internalnya yaitu 64 GB. Oke, sekarang warna ininya garis yang bawah ini hijau ya. Kalau yang kemarin Hot 10 itu warna oranye. Oke, sekarang kita lihat coba ke sampingnya. Di sini ada tulisan Smart 5. Oke, nggak ada yang aneh sama kayak kemarin-kemarin. Lalu di sini ada tulisan Infinix. Oke, sama masih, apalagi sebelah sini sama yang kayak itu. Oke. Untuk sebelah sini di sini terdapat tulisan Infinix dan ini nomor serinya X657B ya, dengan warna yang pada kesempatan kali ini dipilih warna cyan lagi ya. Tadinya memang saya mau beli yang warna black, cuman karena memang lagi kosong, akhirnya saya memutuskan untuk warna cyan. Oke. Sementara untuk pada bagian belakang sini, di sini terdapat beberapa informasi mengenai spesifikasi singkat dari si Smart 5 ini ya. Ini ada 64+3 menandakan untuk internalnya 64 dan varian RAM-nya itu ini yang menggunakan RAM 3 GB ya. Oke, untuk memorinya di sini sudah barusan dijelaskan ya, 3/64. Konektivitasnya GPS, WiFi, Bluetooth. Kapasitas baterainya 5000 mAh, Android 10, 8 megapiksel untuk selfie-nya. Lalu udah triple kamera ya, walaupun ini Smart 5 yang harganya cukup lumayan relatif minim dan juga ekonomis, tapi sudah triple kamera dengan kamera utamanya 13 megapiksel. Oke, untuk prosesornya MediaTek 6761D, jaringannya support sampai 4G.
Sementara untuk displaynya mempunyai ukuran bentangan layarnya sebesar 6,6 inch ya, dengan menggunakan tipe layarnya itu XD Plus Water Drop. Oke. Sementara untuk resolusinya 720 dikali 1600 dan sensor-sensornya ada G sensor, L sensor, proximity sensor, fingerprint juga ada. Oke, di sini sama ya kayak yang kemarin-kemarin, spesifikasi singkat kayak yang sudah disebutkan di sini. Oke, jangan lama-lama, kita langsung saja untuk buka si box dari si Infinix Smart 5 ini. Oke, saatnya kita akan mencoba membuka si segelnya terlebih dahulu ya dari si box ini. Oke, ini dia ya, sudah terbuka ini si segelnya, sedikit agak menempel. Oke, kita coba tarik dulu. Mantep. Oke, ini teman-teman ya, penampakan awal dari si Smart 5 ini ya. Oke, di sini kita akan mencoba melihat dulu ya, membuka dulu apa aja ada di dalam kotak ini ya. Kita dapat apa aja. Oke, ini si unitnya. Cakep banget ya. Oke, triple kameranya mantep. Ini bagian depannya. Oke, kita kesampingkan dulu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat isi box yang lainnya. Ada apa aja? Di sini ada buat SIM ejector, ada buku X Clubnya, buku panduan singkat, kartu garansi, lalu dapat anti gores juga ya. Dan kita dapat juga untuk pelindung bodinya yaitu hard case ya, bukan jelly case. Biasanya kita dapat jelly case, tapi untuk si Smart 5 ini dikasih hard case. Oke, kalau misalkan hard case itu lebih kuat karena memang lebih keras. Oke, sisanya kita dapat kabel casan yang masih tipe yang lama, lalu dapat kepala chargernya yang mempunyai input dan outputnya 5 volt 2 ampere. Oke, lumayan lah ya. Oke, ternyata yang berisik dari tadi itu yaitu ini ya, karena memang mereka ini tidak punya penempatan yang khusus. Alhasil jadi di dalam boxnya itu kalau kegoyang-goyang jadi berisik. Oke, ini dia si unit dari si Infinix Smart 5-nya. Oke, kita sudah rapikan si mejanya dan kita akan fokus bahas pada si unit dari si Smart 5-nya. Oke, pertama-tama kita akan mencoba melihat dari build quality-nya terlebih dahulu dari keseluruhannya. Oke, tapi sebelum itu kita coba lihat dulu pada bagian depan sini. Ini yang seperti biasanya ya. Di sini ada tulisan-tulisannya dan ini yang sudah disebutkan tadi. Oke, kita coba kletekin dulu biar melihatnya itu lebih enak lagi ya. Karena ini sangat mengganggu halangan ya. Mantap. Ini kita simpan di sini. Oke. Kita akan mencoba melihat pada bagian tampilan muka layarnya terlebih dahulu sebelum nanti kita nyalakan. Untuk di sini kita akan melihatnya pada bagian bawah sini tidak ada apa-apa. Kalau di sini ada speaker untuk teleponnya ya. Dan di sini terdapat satu buah kamera selfie yang Infinity V ya penempatannya karena ada di tengah-tengah. Oke, untuk bagian depan tidak ada yang aneh dan ini digenggamnya sangat enak banget dan pas banget ya. Tidak terlalu melebar tapi ini lumayan agak ramping ke atas ya. Oke, mantap untuk digenggamnya ini cukup lumayan solid dan enak banget ya. Udah coba nyalakan. Dan kita akan mencoba melewati untuk setup permulaan dari HP baru ya. Oke, ini dia tampilan awal dari si Infinix Smart 5 ini. Oke, tampilannya benar-benar cakep banget ya. Bisa dilihat untuk sisi-sisinya sendiri di sini masih ada ini ya, masih ada bezelnya, masih terlihat lumayan agak tebal untuk samping sini dan samping sininya, walaupun sudah cukup lumayan agak tipis. Dan pada bagian atas pun sama yang ini ya rata. Kalau misalkan yang bagian bawah lumayan agak sedikit tebal. Oke, untuk tampilannya menurut saya untuk si Smart 5 ini cukup lumayan menarik dan cukup lumayan
enak banget untuk dilihatnya, apalagi untuk tampilan awalnya ini wallpapernya cukup lumayan seger banget ya. Untuk warnanya itu benar-benar campuran antara yang hijau dan juga pink dan yang lainnya. Ini menandakan si HP ini cukup lumayan smart ya, ataupun pintar dan juga pastinya enjoy untuk digunakannya. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat pada bagian samping-sampingnya. Kalau misalkan untuk si bentangan layarnya sendiri, si HP ini mempunyai bentangan layarnya ataupun ukurannya sebesar 6,6 inch. Sekarang kita akan mencoba melihat pada bagian sisi-sisi dari ataupun bezelnya dari si Smart 5 ini. Untuk bagian samping kirinya di sini hanya terdapat untuk penyimpanan SIM aja ya, ataupun SIM tray-nya ada di sini, tinggal kita colok. Dan penempatannya di sini dijelaskan ada SIM 1, SIM 2 dan juga untuk SD card-nya masih menyatu ya di sini. Jadi untuk ini tidak terganggu kayak hybrid ya. Oke. Dan di sini nggak ada lagi apa-apa lagi. Selanjutnya kita akan mencoba kepada bagian bawahnya. Di sini terdapat untuk perekam audio ya. Ternyata perekam audionya di sini ada di pinggir ya, beda sama yang smartphone kebiasaan yang lainnya. Kalau biasanya ada di sebelah sini ataupun di sebelah sini agak tengah, kalau ini di samping. Lalu di sini ada untuk penempatan lubang jack audio 3,5 mm. Lalu ini untuk tipe casannya masih yang lama ya, tipe USB-nya, dan di sini ada speaker sebelah sini ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba pada bagian samping kanannya. Oke, di sini terdapat power button ataupun tombol power. Oke, di sini. Dan juga ini terdapat seperti biasa tombol volume, tambah dan kurang. Oke, tidak ada apa-apa lagi. Lalu untuk bagian atasnya di sini kita lihat sama sekali polos ya, tidak ada apa-apa. Ini ngomongnya agak sedikit ini ya, agak sedikit balelo karena memang ini cuacanya lagi hujan, jadi sedikit agak terganggu ini. Oke, sementara untuk bezel-bezelnya sendiri sudah kita lihat dan ini semuanya terbuat dari bahannya plastik. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat pada bagian sektor belakangnya ataupun backdoornya. Di sini yang paling menarik dari si Infinix hampir rata-rata semuanya menggunakan ada yang triple kamera ataupun quad kamera, dan penempatannya itu hampir sama semuanya ya. Untuk ini hampir sama dengan kayak Hot 8 ataupun apa ya, kemarin ada beberapa yang penempatannya hampir sama pokoknya ya. Hot 10 juga hampir sama, namun Hot 10 itu ada 4 kamera ya, quad kamera. Oke, kita lihat dulu untuk kamera utamanya di sini mempunyai resolusinya yaitu sebesar 13 megapiksel. Sementara untuk dua sensor yang lainnya masing-masing menggunakan sensornya yaitu beresolusi QPGA ya, ataupun kualitas PGA. Dan di sini terdapat sensor untuk flash ya. Oke, tidak ada lagi, dan di sini ada tulisannya AI triple kamera. Lalu di sini terdapat untuk penempatan sensor fingerprint ataupun sidik jari, dan penempatannya menurut saya lumayan cukup sedikit atas ya ini ya. Biasanya kalau HP-HP yang lain ada di sebelah sini, kalau ini sedikit agak pindah ke atas. Jadi kalau misalkan kita pegangnya seperti ini akan susah, nggak nyampe. Apa tangannya saya yang kurang panjang? Tapi menurut saya biasanya kalau megang enak-enak seperti ini ya, kalau begini. Jadi ini agak sedikit jauh. Ini poin yang menurut saya sedikit kurang pas ataupun sedikit kurang aja gitu ya. Kalau di sini lebih enak kayaknya. Jadi kalau misalkan kita lagi main kayak begini, terus ini kekunci, kita mau nyalain lagi, kita salah ya. Kita harus agak sedikit ke atas naik lagi. Oke, itu poin yang menurut saya digaris bawahi dari si Smart 5 ini, yang menurut saya penempatan si fingerprintnya ini sedikit agak kurang pas. Oke, itu menurut versi saya. Oke, selanjutnya tidak ada lagi, dan di sini hanya ada tulisan Smart ya. Dan untuk warnanya sendiri kita kletekin lagi yang belakang juga ya. Gak enak ini. Mantap warnanya. Kita simpan lagi di sini. Kita coba lihat ya untuk wow, saturasi warnanya ini main banget ya. Kalau misalkan kita gerak-gerakin terus ada pantulan cahaya, ini kayak begini ya, kayak segitiga atau gimana lah ya. Oke,
Mantap banget untuk warnanya, ini warna cyan ya. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat pada bagian sektor softwarenya ya, dan kita akan mencoba melihat di tentang ponselnya, dan kita akan menyamakan sama dengan di dus ataupun berbeda ya. Oke, ini seperti biasa ada untuk pintasan ya. Kalau misalkan kita seperti ini, oke, ini ada pintasannya. Begitupun sebelah sini. Mantap ini ya. Sekarang kita akan mencoba beralih kepada tentang ponselnya di pengaturan. Oke. Kita coba, di sini ada ponsel saya. Kita coba buka. Oke, di sini spesifikasi singkatnya. Oke, RAM-nya sesuai 3 GB. Internal 64, kamera selfie 8. Oke, semuanya sesuai. Baterainya 5000 mAh. Oke, Android 10. Oke, kita coba Android 10-nya, kita buka. Oke, mantap, sesuai ya. Untuk versi Android-nya ini sudah menggunakan versi tertingginya, itu ada di Android 10, cukup lumayan juga ya. Dengan harga yang cukup lumayan ekonomis, dan sekedar informasi juga untuk harganya sendiri yang saya dapatkan dari si Infinix Smart 5 ini dengan varian RAM 3 GB dan internal 64 GB itu ada di kisaran 1,4 jutaan saja, ataupun kurang sedikit itu juga ya. Kalau misalkan yang RAM 2 GB dan internal 32 GB itu ada di kisaran 1,2 jutaan saja. Dan menurut saya ini cukup lumayan worth it melihat spesifikasi yang ditawarkannya, lalu desain bodinya, tampilannya, dan yang lain-lainnya. Menurut saya ini cukup lumayan worth it dan bisa jadi bahan alternatif untuk mencari smartphone dengan budget yang minim atau mid-range ya, ataupun ada di kelas yang paling bawah. Dengan harga 1 jutaan sampai 1,5 jutaan, si Smart 5 ini bisa menjadi pilihan. Dan menurut saya si HP dari keluaran ataupun brandnya Infinix ini, menurut saya untuk di tahun 2021 ini cukup lumayan mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Karena menurut saya si HP ini cukup lumayan berani menggebrak pasaran Indonesia ya, ataupun harga pasaran yang beredar di Indonesia. Mereka berani sekarang sudah mengeluarkan produk-produk terbarunya seperti 10 Play ya, yang baru launching kemarin, masih hangat lah ya itu ya. Itu harganya ada di kisaran 1,3 jutaan juga, dan itu menurut saya sedikit mengganggu brand-brand yang sudah bermain di harga segitu seperti Xiaomi. Ada Xiaomi di sana, lalu ada Realme juga, dan itu sedikit terganggu dengan adanya si Infinix dari brand Infinix ini. Terutama ada si Hot 10 Play, ada Smart 5 juga, ada juga Hot 10-nya, Hot 8-nya, Hot 9-nya juga, Hot 9 Play. Dan menurut saya itu gebrakan yang memang cukup lumayan cerdas dari si Infinix ini. Dan saya akui memang untuk kualitasnya sendiri dari si Infinix ini cukup lumayan bisa diperhitungkan ya. Karena memang kalau misalkan untuk HP-HP zaman sekarang ya, kalau misalkan untuk tingkat kualitasnya sendiri itu sudah mempunyai standarisasinya ya. Jadi saya nggak ragu sama si produk Infinix ini, memang untuk kualitasnya juga lumayan oke ya. Oke, sekarang kita akan mencoba beralih pada bagian sektor kameranya dari si Smart 5 ini. Kita akan mencoba melihat untuk kamera utamanya yang sudah triple kamera ya. Kita akan coba mengetes. Oke, kita coba dites. Wow, untuk penangkapannya sendiri ini cukup lumayan cepat ya. Bisa dilihat hasilnya. Oke, kalau misalkan kita zoom, wow, mantep banget ini ya. Nggak pecah ini ya. Oke, untuk kualitas kamera utamanya ini yang menggunakan masih mode auto, ini cukup lumayan menarik menurut saya ya. Cukup bagus juga untuk hasilnya. Jadi si HP dengan entry level juga sekarang untuk kualitas, baik dari segi kualitas mesinnya, desainnya, dan juga performanya itu sudah tidak diragukan lagi. Contohnya si Smart 5 ini ya. Sementara untuk kamera selfie-nya yang menggunakan dikasih resolusinya 8 megapiksel, kita coba lihat ya. Oke, saya juga sedikit aneh sebenarnya sama produk dari Infinix ini. Rata-rata untuk kamera selfie-nya ini dikasih resolusinya yaitu sebesar 8 megapiksel.
Seperti yang sudah saya review sebelum-sebelumnya, ada Infinix Hot 8, Hot 10 juga. Untuk kamera selfie-nya itu menggunakan 8 megapiksel. Dan saya nggak tahu kenapa, mungkin ya kalau ini menurut saya kayaknya dia nggak mau ribet ataupun mau simple gitu ya. Jadi untuk pemasangan untuk Hot 10, Hot 10 Play, Hot 8 dan juga Smart 5 ini sama-sama menggunakan resolusinya sebesar 8 megapiksel. Itu menurut versi saya, tapi nggak tahu mungkin dari pihak Infinix punya jawaban yang lebih pasti. Oke, untuk kamera selfie-nya. Oke, halo. Ini saya menggunakan perekaman seperti yang kemarin-kemarin ya. Sekarang sudah beralih ke XZ2 Premium ya untuk mengambil gambarnya. Oke. Oke, itu dia tadi pembahasan dari si Infinix Smart 5-nya. Mudah-mudahan informasinya mudah dipahami dan juga mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan ataupun mau menanggapi tentang video ini, boleh teman-teman tulis saja di kolom komentar. Apabila teman-teman suka sama videonya, boleh diklik tombol like-nya. Apabila tidak suka, dislike saja video ini. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar tambah semangat lagi, biar tambah berkembang lagi, terutama untuk upload video berikutnya. Pokoknya support terus channel ini karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.